warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ramadanto Sepu, SKM MKes PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Quran Isu. Perkenalkan, saya Evi Fitriani dengan NIM J1A1222024. Di sini saya akan membahas materi mengenai dampak tuberkulosis pada orang dengan HIV. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi tuberkulosis dan HIV, ada tujuan, metode, diskusi, dan kesimpulan. Baik, langsung saja definisi tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menggerogoti paru-paru. Namun, penyakit ini juga dapat menyerang berbagai organ dalam tubuh dan merupakan penyebab utama kematian pada penderita HIV/AIDS. Selanjutnya, definisi HIV. Infeksi Human Immunodeficiency Virus merupakan kendala dalam pengendalian kekebalan tubuh yang menyebabkan Mycobacterium tuberculosis berkembang dengan cepat karena HIV/AIDS merupakan faktor risiko timbulnya tuberkulosis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan cakupan untuk mengeksplorasi faktor-faktor utama yang berhubungan dengan kejadian TB pada pasien HIV/AIDS. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini ada 4. Yang pertama ada desain studi, yang dimana studi ini menggunakan metode tinjauan cakupan untuk mendeskripsikan, mengumpulkan, meringkas, dan mensintesis bukti dari studi sebelumnya tentang faktor penentu kejadian tuberkulosis di antara orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya yang kedua itu ada strategi pencarian literatur, yang dimana penelitian ini menggunakan strategi pencarian untuk mendapatkan artikel relevan yang terkait dengan topik penentu kejadian tuberkulosis pada orang dengan HIV. Selanjutnya yang ketiga itu ada strategi pencarian literatur. Penelitian ini Selanjutnya yang ketiga ada kriteria kelayakan, yang dimana kriteria untuk dimasukkan dalam penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga tahun 2023 dengan teks lengkap dan dalam bahasa Inggris dengan desain lintas seksi, studi kohort, retrospektif, dan kontrol. Semua studi yang melaporkan faktor risiko TB berulang pada orang yang hidup dengan HIV/AIDS dimasukkan dalam studi ini. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada identifikasi dan pemilihan. Artikel jurnal yang bukan teks lengkap, yang sudah dicetak sebelumnya, dan yang belum melalui peninjauan sejawat tidak disertakan. Naskah artikel dalam tahap pemeriksaan juga tidak disertakan karena mungkin ada perubahan dalam hasil pelaporan penelitian. Selanjutnya diskusi. Usia merupakan faktor penting dalam penularan Mycobacterium tuberculosis pada orang dengan HIV/AIDS. Meningkatnya mobilitas fisik ODA seiring dengan bertambahnya usia, aktivitas fisik yang tinggi, dan interaksi sosial menyebabkan ODA pada usia ini memiliki potensi tinggi untuk penularan tuberkulosis. Berdasarkan kelompok usia ini, frekuensi tuberkulosis tertinggi terjadi pada orang dewasa muda. Di Indonesia, 75% penderita tuberkulosis dengan HIV/AIDS berada pada kelompok usia produktif 15-50 tahun. Orang dengan infeksi HIV/AIDS berusia 15-55 tahun memiliki risiko 1,5 kali lebih besar terkena pneumonia TB dibandingkan dengan mereka yang berusia 55 tahun. Usia kurang lebih 45 tahun merupakan usia paling umum bagi orang penderita TB dengan komorbiditas HIV/AIDS. Nandara dan Van Halsema juga melaporkan bahwa terdapat lebih banyak pasien tuberkulosis berusia 45 tahun. Selanjutnya kesimpulan. Infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan menyerang limfosit atau sel darah putih atau CD4 dan membuat penderita HIV/AIDS sangat rentan terhadap infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tuberkulosis. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS pada usia produktif
tingkat pendidikan rendah, status gizi buruk, merokok, tidak menggunakan terapi antiretroviral, dan jumlah sel CD4 rendah memiliki kontribusi berisiko tinggi untuk menimbulkan tuberkulosis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.